البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dari persiapan kita insya Allah adalah apa? Kita terus memupuk ilmu. Ilmu insya Allah akan menambah keimanan. Ini juga bagian dari memenuhi seruan Allah Ta'ala. Dan ini juga apa? Jalan menuju ke surga insya Allah. Baik. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan fala maqama ba'da maqamin nubuwah a'zamu min maqami qaumin irtadahumullah li suhbati nabiyyih. Maka tidak ada posisi setelah posisi kenabian yang lebih agung daripada kedudukan suatu kaum yang Allah telah meridhai mereka untuk menjadi sahabat nabinya. Jelas ini adalah kedudukan yang bukan calang-calang, sekedar jadi apa itu istilahnya jadi wakil presiden. Oh, ini aja sudah kedudukan yang sangat tinggi, atau timbalan perdana menteri ini sangat tinggi. Sekedar bahkan kita misalkan ada surat dikatakan Anda diterima untuk jadi pembantu di rumah Raja Selangor. Ini bukan calang-calang nih. Boleh kita banggakan nanti kalau kita pulang kampung. Apalagi ini adalah apa? Sebagai sahabat dari utusan penguasa alam semesta yang telah Allah Ta'ala ridhoi mereka itu sebagai sahabat beliau untuk menolong beliau. Jelas ini adalah posisi yang paling agung setelah posisi kenabian itu sendiri. Wa nusrati dinih, Allah telah meridhoi mereka untuk menjadi apa? Penolong agamanya. Fahum as'adul ummati bi isabatis shawab, maka mereka adalah umat yang paling berbahagia untuk mendapatkan ketepatan. Maka apa? Jelas ijtihad para sahabat jauh lebih baik daripada ijtihad orang-orang yang setelah mereka. Karena apa? Mereka yang dibimbing oleh Rasul, melihat wahyu dan seterusnya. Mereka lebih tahu untuk apa? Memiliki bekal yang lebih banyak untuk berijtihad dan seterusnya. Wa ajdaru bi fiqhi sunnati wal kitab. Mereka yang lebih layak untuk memahami as-sunnah dan Alkitab. Kenapa? Li fauzihim bi suhbati nabiyyih. Karena mereka telah mendapatkan kejayaan, yaitu bersahabat langsung dengan nabinya. Maka sungguh beruntung orang-orang yang kalaupun sekarang jelas kita tidak jumpa dengan nabi, tapi kita mampu bersahabat dengan apa? Pewaris para nabi. Kita mampu belajar kepada mereka langsung pagi, petang, siang, malam. Kita lihat bagaimana akhlaknya, bagaimana cara menjalankan sunnah nabi tadi dan seterusnya. Jelas orang seperti ini lebih terbimbing daripada orang yang menyendiri di tempat yang jauh dan tidak jumpa dengan para ulama. Jelas keadaannya lain. Apalagi para sahabat yang mereka memang apa? Selalu menyertai Nabi SAW. Jelas keadaannya tidak sama dengan yang bukan sahabat. Fala yubaruna min fi fahmihim, maka tidak ada orang yang mampu menyaingi pemahaman para sahabat. Wala yujaruna fi ilmihim, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menandingi. Yujarun yaitu apa itu? Setara. Tidak ada yang mampu untuk menyetarai ilmu para sahabat. Jelas yang lain-lain itu di bawah mereka. Fa kullu ilmin wa khairin wasala bisababihim. Setiap ilmu dan kebaikan itu sampai kepada kita dengan sebab para sahabat. Mereka yang berjuang ke sana kemari, bahkan sampai ke Azerbaijan, bahkan sebagian sampai ke Cina barangkali. Kalau sahabat waktu itu sampai ke situ, paling enggak apa? Para tabi'in yang diutus oleh Umar untuk sampai ke daratan Cina, menyebarkan dakwah kemana-mana. Ada yang sampai ke Andalus dan lain-lain. Maka semua itu adalah dengan sebab apa? Perjuangan mereka. Sampai apa? Kebaikan itu diwariskan dari generasi ke generasi sampai ke kita di hari kita ini. Qala Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Allah Ta'ala berfirman, Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama beliau, mereka itu keras kepada orang-orang kafir, dan mereka itu sangat penyayang di antara mereka. Kenapa keras pada orang kafir? Karena orang kafir ini mereka apa? Mereka betul-betul durhaka kepada Allah Ta'ala. Diciptakan, kemudian apa? Diberi rizki sebanyak-banyaknya, ternyata digunakan untuk menyembah yang lain, digunakan untuk merusak di muka bumi, untuk menghalangi orang dari cahaya Allah. Maka wajar kalau mereka itu disikapi dengan keras. Dan juga apa? Adapun kalau kepada sesama muslimin, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, saling menolong, saling menasihati dan seterusnya. Tidak sebaliknya, kalau dengan orang kafir malah lembut-lembut mencari ridho mereka, sementara dengan sesama muslimin keras. Ini tidak betul.
kecuali orang-orang muslim yang memang apa tasyabuh dengan orang kafir, yaitu apa dari beberapa sisi menempuh jalan orang-orang kafir. Seperti apa? Orang yang berbuat kesyirikan, orang yang berbuat kebid'ahan, orang yang membuat kerusakan di jalan-jalan sebagai perompak atau sebagai pencuri. Ini wajar untuk dikerasi, bahkan ada yang dipotong tangannya, ada juga yang kena sebat 100 kali barangkali. Karena ini semua adalah apa? Karakter orang kafir. Karena apa? Para ulama mengatakan segala kemaksiatan adalah apa? Cabang kekufuran. Walaupun orangnya tidak kafir, tapi apa? Manakala dia mengambil beberapa cabang itu, maka dia berhak mendapatkan hukuman yang terkait dengan itu. Jadi ayat ini bukan untuk senjatanya orang mubtadi membantah Ahlus Sunnah, oh kalian kenapa keras sama kami, sementara kami masih muslim. Kita katakan kalian masih muslim, tetapi apa? Kalian mencontoh orang kafir dalam beberapa sisi sehingga kalian dapat hukuman terkait dalam masalah itu. Karena Allah yang memerintahkan itu, Allah juga memerintahkan untuk apa? Untuk bersikap keras kepada orang-orang yang durhaka padanya walaupun tidak sampai kafir. Tayyib. Wa fi hadhil ayah a'dhamu raddin 'ala rafidhati wal khawarij. Di dalam ayat ini ada bantahan yang paling keras kepada orang-orang Rafidhah dan Khawarij yang mereka itu dulu apa rajin memerangi para sahabat. Padahal para sahabat telah dipuji Allah dengan pujian sangat besar di dalam ayat ini. Tayyib. Kemudian qauluhu li ashabi ila akhirih jam'u sahib. Ashab jamak dari sahib. Was sahabi huwa, sekarang siapakah sahabat itu? Manijtama'a bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Orang yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul tidak harus apa ziarah ke rumahnya, tapi boleh berkumpul di sebuah tempat. Seperti apa? Orang yang hanya sekali saja melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana itu? Di padang Arafah atau ketika di Mina, itu juga istilahnya berkumpul di sebuah tempat yang kemudian melihat beliau. Tayyib. Wa mata ala dzalik, jumpa Nabi dalam keadaan mukmin dan mati di atas keimanan. Nah, ini adalah sahabat. Maka masuk di dalamnya adalah orang yang jumpa tapi tidak pernah melihat, seperti siapa? Ibnu Maktum yang buta itu, dia sahabat. Tidak harus melihat, tapi apa? Memang jumpa di situ, bahkan jadi muadzinnya Nabi. Demikian pula siapa itu? Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar As-Siddiq yang masuk Islam di Fathu Makkah itu tahun 8 Hijriah. Ini juga sahabat. Enggak pernah jumpa Nabi karena apa? Buta. Tapi apa? Enggak pernah lihat Nabi, tapi pernah jumpa, dibawa kepada kehadapan Rasulullah SAW dan beriman. Tayyib. Walau takhallalathu riddah, dikatakan, dan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Nuzhatun Nadhar, walaupun diselingi dengan kemurtadan, pernah murtad karena memang ujian berat di waktu-waktu tersebut, tapi kemudian apa? Masuk Islam lagi, mati sebagai muslim, maka amalannya tidak gugur. Dan ini pula yang dirajihkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan diikuti oleh Ar-Rafi'i dan lain-lain. Yaitu apa? Walaupun pernah mengalami kemurtadan, tidak perlu putus asa, segera masuk Islam lagi, amalannya akan kembali sebagaimana muslimin yang lain. Tayyib. Wa qala Al-Bukhari ini di dalam Sahih Bukhari sebelum number yang ke 3649. Karena jelas kalam seperti ini tidak dikasih number. Karena apa? Bukan hadis yang musnad, ini kalam Bukhari. Man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu minal muslimin fahuwa min ashabih. Orang yang bersahabat dengan Nabi SAW atau melihat beliau dari kalangan muslimin, maka dia termasuk sahabat beliau. Intaha. Wa akhiru man mata minhum radhiyallahu anhum huwa Abu Tufail Amir ibnu Wasilah Al-Laitsi. Dan yang terakhir mati di kalangan sahabat adalah Abu Tufail Amir bin Wasilah Al-Laitsi. Kama jazama bihi Muslim fi sahihih, sebagaimana dipastikan oleh Muslim dalam sahih beliau. Ia meninggal tahun berapa? 110. Tayyib. Dan memang apa? 100 tahun sebelum itu, yaitu tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah telah mengatakan apa? Yaitu tidak ada nanti dalam 100 tahun ke depan orang yang sekarang masih bernafas itu dia masih hidup. Jadi memang 100 tahun lagi nanti para sahabat akan meninggal semuanya, generasi akan berganti. Nah, ternyata sahabat yang di waktu Rasulullah itu dia masih sangat kecil, maka apa? Di tahun 110 itu dia meninggal. Taib. Dan itulah akhir dari apa? Masa sahabat. Akhir dari masa tabi'in adalah apa? 210. Akhir dari masa atba'ut tabi'in adalah 310. Ini kalau dirinci, adapun secara globalnya adalah apa? Akhir 300-an adalah akhir dari apa? Mutaqaddimin. Taib.
sebagaimana itu disebutkan oleh Imam Zahabi rahimahullahu taala. Wa kana mautuhu sanata mi'ah wa qila mi'ah wa asyarah. Meninggalnya beliau adalah tahun 100, ada yang mengatakan 110. Wa amma adadus sahabah, adapun bilangan sahabat, faqil mi'atu alfin wa arba'ata wa ishruna alfa. Kama qala Suyuti. Yaitu jumlahnya adalah 124.000. Sebagaimana dikatakan oleh Suyuti. Suyuti sendiri ini dia menukilkan dari apa? Kalau nggak salah dari Abu Zur'ah. Jumlahnya sekitar itu. Cuma apa sanad ke Abu Zur'ah dhaif kalau sampai angka seperti itu. Dan ini akan dibahas insya Allah di dalam apa? Di dalam kitab apa itu Tawdihus Sawi terhadap Takribun Nawawi terhadap Mustalahul Hadits An-Nabawi. Tayyib. Suyuti mengatakan wal fadlu fi ma bainahum maratibu wa adaduhum lil anbiya yuqaribu wa adduhum lil anbiya yuqaribu. Keutamaan di antara para sahabat sendiri bertingkat-tingkat dan jumlah mereka itu mendekati jumlah para nabi 124.000. Cuma apa sanadnya dhaif kalau yang nabi, adapun kalau yang yang rasul yang sahih. Yaitu berapa? Sekitar 313 atau 314 orang. Tayyib, qala rahimahullah ta'ala wa kulluhum udulun siqat. Mereka semua adalah orang-orang yang lurus agamanya, udul, yaitu lurus agamanya. Siqat, yang terpercaya. La yufattash an adalati ahadin minhum bil ijma'. Tidak perlu diperiksa lagi, diteliti lagi tentang kelurusan agama seorang pun dari para sahabat dengan ijma'. Kama hakal ijma'u Ibnu Shalah wa Ibnu Abdul Bar. Ini sebagaimana telah dinukilkan. Kalau Ibnu Shalah ma'ruf di dalam apa? Muqaddimah Ulumi al-Hadis beliau. Ibnu Abdul Bar di dalam apa? Kitab beliau Al-Isti'ab. Wa hakahu Imamul Haramain, dan ini dinukilkan oleh Imamul Haramain, yaitu di dalam apa? Kalau tidak salah di dalam Al-Waraqat beliau. Wa qala Syekh Taqiyuddin, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, cuma ini kalau nggak salah boleh jadi dalam Sharimul Maslul itu, Sharimul Maslul yang muka surat 178. Tayyib, alladzi alaihi jumhuru salafil ummah, yang diyakini oleh jumhur pendahulu umat ini, wa jumhurul khalaf, dan juga apa? Jumhur dari generasi belakangan, anna sahabata kullahum udul, bahwasanya para sahabat semuanya adalah lurus agamanya, bita'dilillahi lahum, dengan apa? Dengan rekomendasi dari Allah untuk mereka. Ya, kalau Allah sudah kasih rekomendasi, gimana kita akan mengkritik lagi? Allah tahu jiwa masing-masing sahabat. Fima anzalahu ala rasulih, di dalam ayat yang dia turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi, dengan firman-Nya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah. Tidak mungkin keridhaan Allah karena harta mereka, atau karena semata-mata darah mereka, atau semata-mata kebangsawanan mereka, atau kepandaian dalam perang, atau kepandaian di dalam niaga. Tapi apa? Jelas Allah ridha kepada mereka karena agama mereka. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Sini Imamul Haramain siapa? Al-Juwaini, Abdul Ma'ali Al-Juwaini. Ana lupa namanya, Muhammad kan siapa? Lupa ana. Apa itu Mustalahul Hadits? Khilaf yang sangat besar. Kenapa? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan lain-lain. Yaitu terbukti apa? Di dalam kitab-kitab yang mengumpulkan nama sahabat, nggak sampai 10.000 tuh nggak dapat. Tapi semuanya mungkin. Karena apa? Jelas banyak sahabat yang mereka tidak meriwayatkan hadis, seperti orang-orang Badui barangkali, atau kebanyakan para wanita, karena para muhadisah tidak terlalu banyak di kalangan sahabat. Maka seperti itu mungkin.